Dan yang seperti kita pernah bahas, hari apa ya Zur kita bahas, terpick off satu persatu itu udah paling jangan. Iya, paling jangan. Misalnya teman kita satu ke pick off, ya udah ingat revival system itu nggak bisa dijadiin acuan pertama, tapi bisa dipakai kalau misalnya kalian ya kayak gitu posisinya. Satu teman kita ke pick off, udah di luar rencana, oke, reset. Betul. Cari peluang yang lebih enak. Kalau musuhnya galau, kenapa harus maksain dengan 3 player? Iya, itu banget ya. Kalau maju satu-satu riskannya gede banget ya kan. Apalagi kita udah mulai masuk ke dalam round keempat di Ini dia. restart kali ini. Ayo reset ulang biar bisa dapatin poin penuh. Buyah itu penting banget dengan poin yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat juga kali ini EVOS-nya Immortal ya. Emang bener-bener mengalah. Biasanya mereka turun ke Samurai Garden, dan kali ini menuju area The Circuit membiarkan RRQ Kazu untuk mengambil area Samurai Garden. Mengalah lebih penting ketimbang kita harus berperang di early. Karena dari EVOS yang emang gua notice ketika mereka berperang di early itu kayak gampang banget untuk ditumbangin. Beda halnya ketika mereka berperang di middle atau di late. Ketika mereka berperang di middle atau late, resiko mereka untuk keculik itu sulit banget, dan bahkan musuh yang coba untuk melakukan clutch karena mereka musuh yang terclutch. Dan itu apa ya, memberi satu information juga buat teman-teman dari tim yang bermain malam hari ini. Ketika kita ingin melakukan clutch play untuk EVOS, seenggaknya kita maju barengan, atau enggak kita tumbangin dulu sang support. Kalau enggak dari support, seminimnya satu orang dah, karena biasanya dari EVOS itu agak sedikit ke distract ketika temannya itu udah ke pick off satu. Yes, itu benar banget. Baru aja mau gue bilang. Jadi kalau dari EVOS Immortal itu ketika satu playernya berhasil terculik, entah itu langsung di end atau misalnya knock, itu tuh langsung mereka ke trigger, semua langsung all in. Nah, mungkin akan menurut gue harus sedikit diminimalisir dengan beberapa kesabaran lah ya. Agak sabar dikit, dilihat dulu peluangnya kayak gimana. Kalau memungkinkan untuk maju oke, tapi kalau bisa dicari yang lebih bijak lagi, entah itu disengage atau mundur ya, atau mungkin lebih sabar, kayak misalnya ya tadi coba bangunin dulu temennya gitu pakai revival system, atau maksimalin resource lagi baru ulang lagi, setup ulang, reset lah ya kayak gitu. Nah itu nggak berlaku buat EVOS Immortal aja, tapi untuk semua tim yang bermain, karena balik lagi kekurangan manpower itu berpengaruh banget sebenarnya dari segi setup tentunya. Dan untuk untuk team fight yang berlangsung, nah ini dari Echo Brill, dimana kita lihat tadi di match 1, 2, dan 3 ada peningkatan permainan, mereka sudah upgrade gameplay mereka. Jadi menurut gua untuk hari ini Echo Brill menunjukkan performa yang cukup baik tentunya, Azuri. Seharusnya Echo Brill itu udah bisa improve dari beberapa match day yang udah mereka lakonin juga. Dan kalau gua lihat dari Echo, pergerakan mereka itu kayak lebih terfokus ke arah finding machine. Karena kenapa? Finding machine itu kan tempat orang untuk nge-revive temannya lagi, dan gak mungkin juga melakukan revive itu di revival spot karena itu terlalu beresiko. Contoh aja, ada beberapa tim yang kemarin di match day kemarin, di day kemarin itu mereka coba menggunakan revival spot yang nyatanya dia tuh harus terbunuh dengan revival spot karena kedatangan tim yang lain. Biasanya tim lain itu nggak bakal ngebiarin kalau ada satu tim aja pakai revival spot. Otomatis itu kayak menjadi undangan sih, dan juga menjadi makanan empuk banget. Dan kalau gue lihat sejauh ini belum ada kayaknya tim itu yang menggunakan revival spot itu kayak untuk pancingan. Ya, belum ada sama sekali. Belum ada ya sejauh ini. Jadi masih digunakan dengan semestinya, bukan cuma buat pancingan aja. Tapi kita lihat kali ini Echo Brill dengan sangat aman. Bisa kita simpulkan ya Zur, dari tadi tuh Echo Brill sebenarnya mainnya emang aman-aman aja. Nah baru jadi bilang cuman kalau ketemu ya mau nggak mau gitu. Dan lagi-lagi Asuna harus dijatuhkan begitu saja. Coba untuk di backup dulu bisa nggak ya. Tapi dari Ses Goboba gua rasa saling tukar informasi satu sama lain, yang akhirnya ini Echo Brill bakal langsung dirat begitu saja. Tapi ada tembakan yang cukup sakit dari seorang Syra menggunakan ujinya ya, langsung ke arah depan, berhasil menjatuhkan lagi satu player dari Echo Brill. Yang lainnya coba untuk mundur menggunakan kendaraan ini di end karena nggak mau jadi informasi buat yang lainnya. Udah mulai terbakar kendaraannya, tapi Cleo pun langsung terjatuh begitu saja. Tidak ada ampun untuk ciwi-ciwi kita, ternyata dari CSGO Boba 3 player langsung dihilangkan. Satu playernya coba untuk mundur mencari tempat yang lebih aman, entah bakal dibangunin lagi atau ya dia mau berjuang sendiri. Tapi kayak kalau buat berjuang sendiri akan sedikit sulit tentunya, apalagi ini masih menit-menit awal dengan 12 tim yang masih ada. Ya, ini ada satu momentum yang emang betul-betul dimanfaatkan oleh Ses ya. Ketika satu playernya dari si Gedai, kalau nggak salah Gedai yang sampai duluan di rumah LC sebelah kiri,
dia nggak langsung terburu-buru untuk natakin ke arah Eko Bril. Dia mencari momentum yang tepat ketika dia tahu dia udah di area jangkauan yang masih bisa dijangkau sama temennya, baru dia coba open firing. Dan ketika dia open firing pun dia nggak sendirian, tembak dengan nutpacker, dari belakang ada teman juga yang nge-backup dengan senjata M4 juga. Dan itu memberikan satu distraksi. Terlebih lagi kedatangan dari Sisiro menggunakan launchpad ke rumah elit benar-benar tepat, langsung mengunci sedikit pergerakan daripada Eko Bril, langsung mempick off begitu aja, sehingga 3 orang atau 3 poin itu udah diamankan oleh SES. Untungnya 1 orang dari Bril itu cepat untuk menggunakan vehicle. Andai aja dia lambat menggunakan vehicle, kemungkinan terbesarnya dia bakal mendapatkan placement ke-12 sama seperti round sebelumnya. Yes, betul sekali. Tapi kita lihat kali ini ada saling lewat-lewat aja, saling say hi doang antara EVOS Immortal tadi dengan MBR. Tapi tiba di pertahanan dari teman-teman poin, langsung saja Jujun tidak dapat terselamatkan, ditumbangkan begitu saja. Sementara yang lainnya mungkin bukan nggak peduli, tapi mereka lihat wah peluangnya susah banget, bakal cari opsi lain harusnya. Bahkan dari Mans pun langsung gerak lagi ke arah pick. Tapi di sini Void 69 berarti udah mulai ketahuan suaranya karena mereka open fire duluan. MBR bener banget, baru gua bilang akhirnya MBR kali ini menyadari adanya keberadaan Void 69. Langsung dibuka tembakannya, Clay 69 pun langsung dijatuhkan begitu saja. Coba untuk di backup oleh seorang Drian, tapi cukup sulit nampaknya karena teman-teman dari MBR masih belum membuka secara keseluruhan dari posisi mereka. Jadi masih nerawang-nerawang aja. Oh iya, MBR di high ground, tapi tepatnya di mana belum ketahuan. Tapi kita sudah mendengar suara bahwa sebentar lagi zona akan bergerak. Oke, masih zona ke pertama, it's okay. Dan Jujun pun berhasil diselamatkan lagi, dihidupkan oleh teman-teman dari EVOS Immortal. Reset lagi dari Void 69 dan MBR ini kita bisa bilang MBR melakukan pergerakan yang tidak ceroboh, gak buru-buru banget untuk ngeras ke arah Void 69. Tapi gue rasa udah ada satu inisiasi dan di bawah terlihat adanya pergerakan dari musuhnya. Itu kenapa Putra ditabrak langsung ngejatuh begitu saja. Ternyata terjadi pertempuran yang cukup sengit kali ini antara Zoom dan juga RRQ Kazu. Dimana kita lihat, oh ada Zoom, ada RRQ Kazu, ada Dewa juga itu ya. Ini ada 3 tim yang cukup berdekatan banget. Kita lihat kali ini dari seorang Pac-Man dari belakang coba untuk melakukan satu distraksi menggunakan motornya. Masih belum bisa untuk ditembak, tapi Rans memberikan satu tembakan peringatan ke arah seorang Legelat. Dan juga Pac-Man yang mengendarai motornya bakal dicuekin aja, nggak akan diladenin Azuri. Iya betul banget. Kalau diladenin itu menjadi malapetaka sih buat RRQ. Yang mana sebelumnya poin RRQ itu ada di zoomnya emang cepet banget ditumbangkan begitu aja. Poin pun bakal kedatangan tim baru, di mana ada First Rider Storm juga bakal join to fight. Dan benar banget, First Riders pun datang dengan tepat, tetapi itu tentunya mengundang kedatangan EVOS dan MBR bakal merapat ke arah sana. 3 tim di area sekecil ini cukup sempit dan cukup rapat kali areanya. Diwan pun merasakan tembakan cukup sakit dan gak bersahabat. Kali ini bakal tertekan, tetapi dari MBR mereka pun sadar rupanya ada tim yang bakal baru datang ke depan. Mereka bakal reset sambil mencari adakah peluang di depan sana untuk melakukan tembakan ke depan, karena Mans posisi agak sedikit terbuka. Gul bakal terpasang, Haydans masih terus mantekin kali ini. Layaknya sang pemangsa yang udah bersabar dari seorang Haydans, masih melihat-lihat momentum yang tepat kali ini, Juli. Yes, momentum yang tepat kali ini. Tapi kita lihat dari arah kejauhan, EVOS Immortal dalam bahaya, menerima beberapa tekanan lagi dan lagi dari banyaknya tim yang berada di dekat mereka. Kalau sudah mulai diaktifkan kali ini, mulai terpantau di mana posisi yang sebenar-benarnya. Namun Jujun masih sempat untuk diselamatkan. Man coba untuk membuka jalan, tapi wallnya udah mulai dihancurkan, terus-terusan ditembak dalam posisi yang kurang baik. Gue rasa EVOS Immortal di arah open field coba untuk mundur terlebih dahulu, mencari compound terlebih dahulu untuk reset ulang, setup ulang lagi, karena dalam posisi yang sebelumnya mereka itu benar-benar terbuka banget. Glue itu nggak bisa jadi patokan mereka untuk bertahan. Dan kali ini mereka sudah dapetin compound, coba untuk memberikan satu tembakan peringatan lagi. Gua rasa ini akan sedikit sulit karena kita lihat ya sebenarnya dari teman-teman EVOS Immortal pun udah ada di tengah-tengah circle. So kalau misalnya mereka mau nahan dulu di sini untuk beberapa momen ke depan, bisa-bisa aja sebenarnya. Iya, asal mereka itu kayak nggak terlalu memiliki nafsu yang tinggi melakukan pergerakan ke depan, karena seandainya mereka itu meninggikan ego mereka untuk melakukan class play ke arah First Riders, itu secara nggak langsung mereka juga udah dipantekin sama MBR yang di atas. Alhamdulillahnya mereka ini walaupun terbilang masih pada muda banget, masih pada kecil-kecil banget, mereka bisa meminimalisir ego mereka untuk terjadinya ketusunan yang merugikan bagi mereka. Dan EVOS pun memilih untuk sedikit bergerak mundur, mengamankan rumah L dan nggak mau melakukan pergerakan di arah depan. Ya itu dia, karena kalau kita lihat dari 2 tim ini aja sebenarnya MBR dengan First Riders emang udah betul-betul
panas banget dari awal sebelum kedatangan EVOS, apalagi ketika EVOS memangsa untuk masuk, tentunya dari Dewa juga itu bakal memberikan informasi yang benar-benar kayaknya ini bagus banget nih, kita tepat banget untuk menjadi tim third party, dan itu pun menjadi satu malapetaka yang bisa benar-benar mengancam untuk placement daripada EVOS Immortal. Betul sekali. Tapi kita lihat kali dari MBR Epsilon. Coba untuk memantau ke dalam pertahanan dari FR. Wah, ada critical damage yang diterima ternyata. Hati-hati Anca. Sudah mulai terspot ternyata kehadirannya. Tembakan yang nyasar gak tahu dari mana arahnya, cukup membingungkan gua. Tapi Rans kali ini coba memberikan sedikit pressure terhadap seorang Topek, di mana Glow sudah dibuka, coba menghalangi jalan keluar dari seorang Topek yang langsung aja untuk memilih regroup lagi bersama teman-temannya. Tapi ini menjadi satu informasi bahwa di daerah tersebut udah ada UNB, dan kali ini Topek coba untuk mundur bersama teman-temannya, sementara dari Rans Esport gak akan membiarkan UNB pergi begitu saja, akan coba di pick off sedikit demi sedikit, ditunggu terlebih dahulu momennya. Gak ada celah sedikit pun karena jaraknya udah lumayan jauh lagi, terhalang beberapa compound juga. Kalau Rans Esport mau coba untuk melakukan upaya rush, mungkin harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Boleh dibuka sama utility sih kalau menurut gua, karena kalau mereka main rush B itu aja itu secara posisi udah ketahuan dong sama teman-teman UNB datangnya bakal dari mana gitu. Kalau mereka mau coba untuk ngeflank ke kanan lebih bagus, ke kiri lebih bagus. Kalau ke depan secara polos nggak dibuka utility mungkin akan sedikit berbahaya. Tapi ternyata UNB-nya memilih untuk mundur sedikit demi sedikit kalau lu lihat. Ya, UNB tuh kayak masih sedikit ngeraba di area pergerakan mana sih dari Rans ini, apakah Rans sedikit menjauh atau masih bertahan ketika mereka mengutus satu orang dari Sensei. Seharusnya Sensei ini bisa memberikan informasi yang benar-benar akurat di mana keberadaan musuh, sehingga teman-teman dari UNB seenggaknya tuh udah bisa riset. Terlihat juga dari Topek emang udah jauh sedikit ke arah belakang. Kalau gue lihat dari Topek itu masih bisa kayaknya untuk melakukan flanking ke sisi sebelah kiri, ngamanin perbukitan, karena daerah perbukitan itu masih sedikit kosong, kecuali dari sesnya mencoba untuk bergerak maju. Itu baru menjadi satu bumerang untuk UNB, karena resiko ketika kita untuk bertahan seperti ini sedikit lama seperti ini bisa aja tuh mengundang atau memberikan satu sinyal bagi SES coba untuk join to fight, karena sedikit kita lihat ke arah belakang, SES itu lebih kayak nggak pandang-pandang banget ketika dia ngeliat musuh yang ada di depan mereka. Melihat satu momentum yang tepat aja, dapat informasi kenok aja satu orang, walaupun di depan mereka itu ada dua tim, dari SES bakal coba untuk lakukan inisiasi bergerak dan bisa kemungkinan atau bahkan udah terlihat dari sesi itu udah langsung dapatin dua tim yang ada di depan mereka sekaligus. Yes, benar banget, mendapatkan dua tim sekaligus yang ada di depan mereka itu cukup bagus. Namun kita beralih terlebih dahulu ke arah RRQ Kazo, di mana kali ini sudah mulai cukup berdekatan ya. Ini kita udah mau masuk zona keempat nih Zur nih. Kayaknya udah bakalan terjadi penumpukan di beberapa tempat. Namun hati-hati, itu Eko ternyata masih ada loh. Tapi kita lihat ini masih 10 tim. Gila, ini benar-benar masih banyak banget tim yang ada di Bermuda Master kali ini di round ketiga, di round keempat, sorry maksud gua. Di zona ketiga ya. Ini masih cukup banyak, bisa gue bilang dengan 10 tim yang masih ada. Tapi hati-hati, DG ini akan bergerak ke arah pertahanan dari RRQ Kazu. Nggak tahu ya kalau DG-nya notice apa enggak, tapi gue rasa dari RRQ sudah mulai aware akan kedatangan dari teman-teman tim DG itu sendiri. Oke, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu, coba untuk melakukan looting dulu nih. Tapi dari Made sendiri ternyata sudah mulai menyadari adanya musuh di depan mereka, yang mana ini bakal coba ditahan dulu. Pergerakannya udah mulai terdengar juga kan suara vehicle yang dikendarai, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan yang cukup tinggi untuk seorang Made. Namun kita dengar 7 detik lagi zonanya akan mengecil. So mau gak mau dari semua tim yang ada kali ini yang lagi tunggu-tungguan, mendingan rotasi dulu, cari rotasi paling aman, karena semua tim yang kali ini bermain lagi benar-benar butuh banget poin. Tapi kita lihat kali ini RRQ Kazu bakal tiba di pertahanan dari Dewa United, yang mana tembakan demi tembakan sudah mulai dibuka. Kali ini dari seorang Jars masih mencari di manakah musuhnya, akan coba dilemparkan satu geran, tapi Dewa Ubed berhasil ditumbangkan oleh seorang Razor. Di sisi lain juga Haydan ternyata berhasil dipulangkan oleh seorang Y. Apa yang terjadi kali ini? RRQ Kazu coba untuk bergerak sedikit lebih dekat, melakukan upaya rush terhadap Dewa United dari sebelah kanan. Rain bakal langsung ditabrak begitu saja, tidak ada kesempatan untuk pergi. Rens dan juga Rain kali ini dalam bahaya, sulit sekali untuk di backup oleh seorang Bams dan juga Rens. Namun dari Rain kayaknya bakal menyusul Ubed. Sisa 2 player lagi aja di Dewa United. Bams melakukan satu upaya healing medikasi, tapi Rens dalam bahaya dengan HP yang tersisa sedikit aja, harus menghadapi teman-teman dari RRQ Kazu, sang raja yang tidak akan melepaskan mereka. Masih ada sedikit momen lah ya, Razor lagi coba di revive. Ini akan sedikit ada nafas dulu buat teman-teman dari Dewa United harusnya.
Iya, seharusnya, tetapi nyatanya ini kayaknya nggak bakal ada satu napas pun bagi teman-teman Dewa, karena kali ini juga lebih tepatnya ini adalah balas dendam. Terlihat daripada sebelumnya Dewa itu mengclash sekitar 2 player daripada RRQ, namun kali ini diputar balikan ketika masuk area late game. UMD-nya pun tumbang dengan granat dari Andrik di posisi 9, harus pas begitu aja. Zeus dari MB bakal tertekan kali ini, posisi yang cukup sulit, agak sedikit rungkat, namun masih sempat ya untuk bersembunyi di area kompon sekecil itu. Dan juga kalau gue lihat dari RRQ itu kayak nggak mukil-mukil banget mereka dapatin kill yang menurut gua udah 6 poin eliminasi, ngebiarin sedikit masuk aja dari Abam Scar depan. Jadi mereka tuh kayak ngeluting dulu aja dah, lootingan kita bagus baru kita melakukan raster box dari Legaelot menggunakan satu vehicle ke arah depan, dan tentunya udah bakal natis bersembunyi di balik box kali ini, Juli. Bener banget ya kata Azuri, dimana RRQ ini nggak terlalu greedy sebenarnya. Mereka cuma ngelihat peluang dan oh my god, mata yang cukup jeli di sana dari seorang Legaelot ke arah luar, dimana kita lihat ada satu player di MBR yang terpantau langsung di hit gitu aja sama seorang Legaelot. Dan Dewa United tadi player terakhirnya berhasil di finishing ya oleh teman-teman dari RRQ Kazu dengan pergerakan yang gue rasa nggak buru-buru banget itu dari RRQ. Tapi kita beralih ke arah EVOS Immortal masih dengan 0 point kill, tapi Jujun lagi-lagi akan menjadi tumbal proyek gaming. Rahasia di depan akan coba untuk membuka jalan untuk seorang Zek, tapi apakah akan terjadi tabrak lari? Enggak, ternyata akan ditabrak langsung turun dari seorang Zek. Aduh, ternyata kalah tembakan. Zek pun harus dipulangkan. Rahasia menjadi lone survivor kali ini yang harus berjuang mati-matian untuk membela nama EVOS Immortal. Namun dari sisi sebelah kiri ada CSGO Boba, dan di mana juga kita ada RRQ Kazu. Oh my god, 4 tim lagi tersisa kali ini langsung ditabrak begitu saja. Kita juga dari seorang bocil dan Gedai. Oh my god, Rahasia menggunakan M79 dan berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill untuk teman-temannya. Tapi CSGO Boba kali ini 2 player yang tersisa benar-benar bingung banget. Tapi kita lihat Rahasia lagi dan lagi berhasil menuntaskan teman-teman dari CSGO Boba. Quadra kill berhasil didapatkan bahkan oleh seorang Rahasia dengan M79-nya. Apakah Rahasia akan save the day? Kali ini clue sudah mulai diaktifkan. Harusnya udah terpantau Siro di mana keberadaannya Rahasia. Masih mempersiapkan dirinya karena ini Rahasia benar-benar mepet banget sama zona, jauh dari circle. Di atas pun ada tim lainnya gitu. Dia harus menghadapi 2 player dulu dari CSGO Boba, tapi ternyata dari atas ada tembakan yang hampir saja menumpahkan seorang Rahasia. Tapi aduh, susah banget Rahasia, udah nggak mungkin lagi untuk bertahan dan harus puas di posisi keempat. Sayang sekali, tapi kita balik lagi First Rider Storm 10 poin kill kali ini masuk ke pertahanan dari teman-teman RRQ Kazu sedikit demi sedikit. Coba melakukan medikasi terlebih dahulu, namun sudah mulai terpantau. Gluol udah mulai di pop up di mana-mana. Hati-hati, Pac-Man dari samping coba untuk memantau sekitar. Granat demi granat sudah mulai dilemparkan. Pac-Man menunggu momen untuk melakukan satu flanking terhadap First Rider Storm, tapi CSGO Boba juga masih bertahan di sana. Zona sudah semakin kecil lagi. Mepet terus-terusan bosku, dipepet terus, jangan dikasih kendor. Ditunggu terlebih dahulu. Legaelot coba memberikan satu hit yang cukup sakit. Critical damage yang masuk ke arah teman-teman CSGO Boba. Tersisa 2 tim aja kali ini. First Rider Storm harus berhadapan dengan sang raja RRQ Kazu, tapi dari Razo berhasil melakukan quadra kill. Granat demi granat sudah mulai dimasak, dilemparkan oleh seorang Y kali ini demi memecah formasi dari teman-teman RRQ Kazu. First Rider Storm kali ini masih mencoba untuk peruntungannya. Di kita juga ada seorang Razor, udah cukup terhit banyak, tapi ternyata dari RRQ Razor berhasil ditumbangkan begitu saja, dan First Rider Storm berhasil mendapatkan momen yang cukup indah, berhasil